Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua, yaitu mengkaji ataupun mentelaah daripada kitab Syarhus Shalikin, yaitu bagaimana keutamaan ya. Malam kemarin kita sudah membahas tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang orang-orang menuntut ilmu. Nah, malam ini Masya Allah, malam ini kita akan melanjutkan yang dimana lanjutan memperkuat lagi bahkan ya bagi orang-orang ya untuk menuntut ilmu. Itu di sisi Allah bagaimana, dan bagaimana kelanjutannya kita akan lanjutkan membaca lanjutan daripada malam kemarin, insyaallah. Kita akan membaca bersama, insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li jahil ay yaskuta an jahlihi wala lil alim ay yaskuta an ilmihi. Insyaallah. Artinya, tidak sepatutnya bagi seorang jahil, bagi seorang yang bodoh, oleh bahwa diam ia terhadap kejahilannya. Masyaallah. Maknanya, orang yang tidak memiliki ilmu ataupun orang yang jahil, ini tidak sepantasnya bagi dia untuk diam terhadap kejahilannya. Masyaallah. Wala lil alim ayaskuta ala ilmih. Dan juga tidak boleh bagi seorang alim untuk diam terhadap ilmu yang telah dimilikinya. Artinya berarti harus ketika seseorang mempelajari ilmu, dia tentu harus memberikan kepada orang lain. Ya. Nggak boleh diam. Begitu juga orang jahil. Ya. Begitu dia jahil harus mencari ilmu. Ya. Tidak boleh diam dia, aku tidak mau mencari ilmu. Nah, jangan dia selalu berada dalam kejahilan. Nah, karena menetap ataupun kita selalu pada kejahilan, ini termasuk salah satu dosa, mungkin salah satu minal kabair ataupun dosa besar jika seandainya kita tidak menuntut ilmu. Mungkin sabda Rasulullah, tarkul ta'allum kabirah. Nah, salah satu dosa besar yaitu tarkul ta'allum, meninggalkan tuntut ilmu. Maka sesuai dengan hadis ini, Rasulullah menganjurkan kepada kita, apabila kita berposisi sebagai orang yang jahil, tidak memiliki ilmu, tentunya kita tidak boleh diam dengan kejahilan yang kita miliki. Dan seyogyanya bagi kita untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli musliman wal muslimah. Wajib ya. Masya Allah. Tentu ilmu yang kita maksud ini adalah ilmu mengenai kesyariatan ya. Naam, ya. Diniyah, Ilmu agama. Ilmu agama. yaitu ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Betul, taala. betul. Adapun ilmu-ilmu lain, ada dalam satu riwayat dikatakan bahwa sunnah ya. Ilmu seperti ilmu dunia ya, ilmu teknologi ya. Jadi bagaimana niat dia ketika dalam menuntut ilmu tersebut. Walakin ilmu akhirat itu wajib ya. Ya. Gitu ya. Mungkin boleh baca lagi. Sesuai dengan perkataannya Imam Asy-Syafi'i, kalau nggak salah, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kita ingin menguasai dunia, kita ingin kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilm. Kita harus menguasai ilmu. Wa man aradal akhirah, kita ingin kebahagiaan kelak di yaumil akhirah, fa'alaihi bil ilmi. Dan juga tetap dengan ilmu. Wa man aradahuma, kita ingin kebahagiaan dunia dan juga akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita inginkan, ini tergantung dengan ilmu pengetahuan. Ingin kita menjadi seorang presiden, kita ingin menjadi seorang pejabat, ataupun kita ingin menjadi seorang penguasa, tentu fa'alaihi bil ilmi. Insyaallah. Lanjutkan, Bi. Lanjut. Dari Lanjut, Mukhairi. Mulai sekarang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. huduru majlis alim afdalu min salati alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'ani faqala wa hal yanfa'ul Qur'ana illa bil ilmi.
Artinya bermula hadir pada tempat duduk orang yang mengajarkan ilmu, yaitu orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, itu terlebih afdal, terlebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Sampai ini dulu. Hah? Sampai di sini dulu berarti dapat kita pahami tuntut ilmu ini atau duduk bersama para alim sangat ajib, luar biasa pahalanya. Itu dihitung duduknya aja ya. Duduk itu belum Hudur. Hudur. Hanya hudur dengan para alim. Hadir. Masya Allah. Seperti antum-antum mungkin yang ada di depan kami. Ini kalian hudur bersama kami ataupun bersama para guru kita. Ini lebih afdal daripada ibadah sholat 1000 rakaat. Tapi sholat sunat mutlak. Bukan sholat ibadah-ibadah yang lain. Inilah salah satu keagungan daripada hudur majelis ilmu. Ini baru hudur. Lebih-lebih jika seandainya kita mau menyimak, mau menulis, ataupun bahkan kita mungkin tidur saja di majelis tersebut. Kan orang tidur termasuk orang hudur juga. Nah, ini salah satu keagungan ataupun ajibnya kita sebagai penuntut ilmu. Masya Allah. Saya mendapatkan surah dari guru saya di sana. Jadi beliau berpendapat bahwa hudur di situ adalah hadir hati akan ilmu tersebut. Masya Allah. Karena itu dengan kata-kata hudur ikhlas, khusyuk dalam hati bahwa ilmu itu kita ambil, ilmu kita amalkan dan segala macam. Fokus. Insya Allah. Berarti ini lebih kepada detail lagi tentang hudurnya. Beliau lebih mensyarahkan, ini lebih detail lagi. Ini kan umpamanya nih, kalau misalkan hadir saja dihitung begitu besar pahalanya, bagaimana seseorang yang menuntut ilmu? Nah, Oke, baca lagi. Baca lagi Bu Heri. Ibadah, no? Oh, iyadah. Ini ya, lanjut kan dari sini tadi. Wa iyadu. Dan daripada mengunjungi 1000 orang sakit, wa iyadati alfi marid, dan mengunjungi 1000 orang yang sakit. Berarti dapat kita pahami di sini, sekali kita hudur kepada majelis ilmu, ini lebih baik daripada kita untuk iyadah ataupun untuk ziarah kepada 1000 orang yang sakit. Padahal kita ketahui yang bahwa iyadah orang sakit ini salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan kita diampunkan daripada dosa. Tetapi masih mulianya menuntut ilmu. Masya Allah. Bahkan kita nggak sanggup, satu hari bisa nggak kita hadir untuk 1000 orang sakit? Mungkin 3 orang, 2 orang aja kita dah keberatan untuk mengunjungi orang sakit. Jadi kita dalam menuntut ilmu ya seperti bahkan lebih mulia ya. Lebih mulia daripada 1000 mengunjungi daripada 1000 orang sakit. Ya. Allah. Wajib. Dan Samir. Dan daripada hadir mengantar 1000 jenazah, maka sembah sahabah ya Rasulullah, dan terlebih afdal daripada membaca Quran. Maka sabdanya, tiada manfaat membaca Quran itu melainkan dengan ilmu. Jelas, membaca Al-Quran tanpa didampingi dengan ilmu, maka bacaan itu sia-sia, ya kan? Ya, naam. Begitu juga kita disunnahkan ketika kita membaca Al-Quran, yaitu dengan tadabbur. Dengan tadabbur, akan tetapi jika tadabbur dengan tanpa ilmu, maka tak mungkin itu. Kita tak mengenal dengan ilmu nahu, kita tidak mengenal dengan maksud daripada Al-Quran dan segala macam tentang Al-Quran. Bagaimana kita untuk tadabbur? Sedangkan kekuatan membaca Al-Quran adalah di tadabbur. Ya. Ya, harus mempunyai ilmu ya. Baca Al-Quran aja kita harus mempunyai ilmu juga. Ya. Jadi bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu tauhid, mengenal Allah. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita enggak mau belajar. Maka dari itu seperti hadis Nabi, taraktukumul amraini, kutinggalkan kepada kalian 2 perkara. Idza tamassaktum bihima, apabila kamu berpegang kepada 2 ini, dan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Alkitab, Quran, dan sunnah dan hadis. Akan tapi Quran dan hadis ini adalah tulisan dalam kertas, tulisan di atas pelepah kurma. Tidak bisa berfikir Quran dan hadis ini. Siapa yang berfikir? Rasulullah. Rasulullah tidak ada lagi. Jadi siapa sekarang? Al ulama warathul anbiya. Kita mengambil ilmu daripada ulama. Seperti yang kita bahas kemarin tuh ya. Iya. Al alim, hudur majelis alim, ya kan? Nah.
Insyaallah. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Hmm. Ini merupakan salah satu yang mungkin di antara kita para santri ataupun para kita tungku-tungku dayah ini mengenai tentang ilmu Al-Quran. Kita mungkin karena sibuknya kita, mulazamahnya kita dengan kitab-kitab surat, kitab-kitab kuning, sehingga mungkin ada di antara kita yang bahkan untuk dijadikan sebagai imam saja mungkin belum layak. Ini harus kita menjadi PR besar bagi kita penuntut ilmu. Kita memang dianjurkan untuk menuntut ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, tetapi jangan lupa di saat kita sholat ibadah kepada Allah, tentunya yang paling diutamakan adalah yaitu Al-Fatihah yang menjadi sebagai rukun qauli. Maka jika seandainya kita tidak memiliki ilmu tajwid, kita tidak akan sah ibadah yang kita kerjakan. Maka karena demikian, tentunya kita sebagai penuntut ilmu Al-Quran sangat harus kita utamakan. Lebih-lebih mungkin ada di antara kita yang hafid, Masya Allah. Semoga kelak kita semua dapat menghafal Al-Quran, InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengambil pelajaran banyak di negeri-negeri Arab sana. Nah, Mereka menghafal Quran dari tamat SD atau bahkan dari SD, selesai SMA, selesai hafid Quran dan mengerti apa kandungan Quran, nah. kemudian belajar dia lagi dengan ilmu syariat sehingga ilmunya itu kamil sempurna. Masya Allah. Mungkin Nungku Oza yang sudah pengalaman belajar di luar kan, Nah, bolehlah sharing-sharing ataupun memberikan ilmu-ilmu pengalaman luar kepada kami. Masya Allah, sangat bermanfaat. insyaallah. Kami hanya baru belajar di Aceh. Namun bukan berarti di Aceh ini tidak ada ilmu. Lengkap semua ada di Aceh ini. Semua lengkap. Tetapi kita jangan menuntut ilmu hanya di Aceh saja. Utlubul ilma walau bisin. Kenapa Rasulullah mengatakan walau bisin? Kenapa itu mesti pertanyaan Cina? besar. Ya kan? Pertanyaan besar. Ini Banyak. menjadi kinayah bahwa ilmu itu harus dituntut, dicari walau sejauh-jauh mungkin. Karena pada saat itu Sin itu adalah salah satu tempat yang sangat jauh Dari negeri Arab. dari negeri Arab. Walaupun negeri kita mungkin dekat. Ini menandakan bahwa bagaimana pentingnya ilmu harus dituntut. Jika tidak ada pada tempat kita cari kepada tempat yang paling jauh. Utlubul ilma walau bisin. Hakadha. Insyaallah. Samir Bib. Mungkin Mungkin satu lagi mungkin ya. Oke. Ya. Ya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana maut wa huwa yatlubul ilm, liyahyi bihi al-Islam." Wabainal anbiya fil jannah darajul wahidah. Ya, artinya barang siapa ya datang akan dia maut pada jalan ia menuntut ilmu supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam, maka adalah antaranya dan antara anbiya itu di dalam surga suatu derajat juga. Ya, Masya Allah. Ini orang yang berjalan ya, yang menuntut ilmu dan dia niat untuk menghidupkan agama Allah. Nah, ini penting nih. Seperti antum bilang ada beberapa waktu lalu mungkin ya. Jadi banyak orang terkadang berapa banyak orang dalam menuntut ilmu bahkan ataupun mengajarkan ilmu tapi nggak ada niatnya di situ. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah itu. Jadi harus ada niat yang paling kuat bahwa di mana niat itu dalam menuntut ilmu agama Allah khususnya yaitu menghidupkan agama Allah, maka derajatnya ya Satu derajat dengan para di anbiya. antara para anbiya. Insyaallah. Derajat dengan para anbiya. Para anbiya. Ya. Allah. Ini bagaimana besarnya derajat orang yang menuntut ilmu. Tapi maksud daripada hadis ini, manja'al maut. Ah. Kita meninggal di saat menuntut ilmu. Manja'al maut wa huwa yatalabul ilm. Kita di saat menuntut ilmu tiba-tiba kita datang aja. Sedang menuntut ilmu kita mati. Maka mati kita ini nanti kelak di yaumil akhirah kita di surga akan berada antara kita dengan antara para anbiya ini akan berada pada derajat yang satu. Masya Maka kan di situ dikatakan bahwa dalam keadaan kita niat menghidupkan agama Allah. Tentunya harus Agama ada Islam, niat. Ada niat. Tentunya harus ada niat. Kita menuntut ilmu bukan untuk mencari kemegahan dunia, tapi orientasi kita yaitu untuk menghidupkan
agama Islam, Masya ataupun Allah. memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin walaupun demikian ini mungkin sudah cukup hadisnya, Habib. Ya, mungkin tiga Tiga hadis, hadis malam ini. insyaallah. Di 3 hadis kita membahas tentang bagaimana keutamaan seseorang dalam menuntut ilmu, insyaallah. Ya. Tambahan mungkin dari Sama-sama lah mungkin ya. Yang pertama tadi yaitu hadis yang pertama, la yanbaghi lil jahilin. Kita sebagai orang jahil tentunya kita jangan diam terhadap kejahilan kita, dan juga dengan ilmu yang kita miliki kita intisyar, kita berbagi ilmu. Hadis kedua yaitu bagaimana keutamaan orang yang hadir pada majelis ilmu. Ini lebih baik daripada kita beribadah 1000 rakaat ibadah salat sunnah dan 1000 kita kunjungan kepada orang-orang yang sakit, dan bahkan lebih afdal daripada kita menyaksikan ataupun hadir kepada alfa jenazah, kita mengiringi ataupun mengikuti 1000 jenazah. Masya Allah. Dan juga bahkan melebihi daripada bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir, kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, dan tujuan daripada kita menuntut ilmu yaitu untuk menghidupkan agama Islam. Ini derajat kita kelak di yaumil qiyamah sesuai dengan sama dengan derajat kita dengan derajat para anbiya. mungkin kesimpulannya itu ya. Insyaallah. Jadi kepada seluruh hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan tingkatkan himmah kita dalam menuntut ilmunya Allah, supaya kita yang pertama selamat di dunia dan nanti selamat di yaumil akhirah. Dan kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga bersama para anbiya, syuhada wa salihin. Subhanallah. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Khairi. Ustaz Khairi. Jangan enggak boleh enggak fokus lagi, kita boleh juga mengenai tentang ilmu, Tentang ataupun ilmu. mungkin ada pertanyaan dari antum-antum. Tengku Bana mungkin ada pertanyaan tentang ilmu. Dan satu lagi kepada antum semua yang melihat video ini, kalau antum ada suatu permasalahan yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, ataupun kalau misalnya di IG boleh melalui DM. Insyaallah kita berikutnya akan buat suatu video tentang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum semua. Insyaallah. Insyaallah. Mungkin dari Ustaz Khairi, Kif? Pesan daripada guru-guru kami semua itu, daripada para ulama, daripada Sadah Ba'alawi, mengatakan bahwa baru dikatakan orang itu adalah orang yang satu paket lengkap dengan ilmu adalah orang yang mempunyai 5 syarat: ilmu, amal, wara', khauf, ikhlas. Ini adalah pegangan daripada Sadah Ba'alawi daripada negeri Hadramaut. Insyaallah. Ilmu, amal, Ilmu, wara', khauf, ikhlas. Ilmu, Ilmu, amal, wara', meninggalkan syubhat, haram lebih-lebih, haram lebih-lebih, khauf, Khauf. takut kepada Allah, betul-betul takut kita dimanapun kita berada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir ikhlas. Dalam menyampaikan ilmu, dalam mencari ilmu, dalam beribadah, semuanya ikhlas. Ada 4 ini, nggak ada keikhlasan. Tidak masuk ke dalam kategori orang pakai Cur lengkap. lebur ya. Cur lebur. Insyaallah. Kuncinya hati. Bersihkan hati. Cukup sekian berarti ya. Baik, pada antum semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami curahkan ataupun kami bagikan tentang ilmu agama. Insyaallah bermanfaat juga untuk kami dan juga bermanfaat untuk antum semua. Amin. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Amin, wa amin, taala, amin, Allah. dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti Amin. di dalam surganya Allah bersama para syuhada, para anbiya, dan juga tentunya bersama baginda Nabi Muhammad Amin. Allah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang dan lebih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.